Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Sagittarius? Oh iya lur, sorry ya kalau nanti audionya agak berisik, suara-suara di luar ruangan saya kedengaran. Saya mohon maaf ya, karena ya kayak biasa nih videonya nggak diedit. Ya biar natural aja sih, nggak ada filter juga. Jadi segala suara-suara akan kedengaran. Gimana kabarmu Sagita? Boleh deh komen dulu ya. Absen dulu deh yuk. Dari kota mana yang hadir nih? Gitu, boleh deh absen dulu ya. Lur, gimana lur di daerah Sumatera? Lagi musim asap juga nggak? Lagi banyak kabut asap nggak? Boleh deh komen ya. Karena info yang beredar kayaknya lagi musim kebakaran. Sumatera lagi banyak kemarau kah? Oke, ini readingan untuk di Agustus ya lor ya. Ini videonya akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus kusampaikan, baik dan buruk, dan hal-hal yang perlu kamu perhatikan, yang perlu kamu hindari, agar perjalananmu di Agustus bisa baik. Amin. Nggak terasa waktu cepat berlalu ya lur ya. Sagita. Oke. Wow, ada apa dengan Mosagi? Oh iya, gini loh, saya dapat clue ya. Clue-nya untuk semua Sagi, hati-hati di awal bulan Agustus. Ini bisa tanggal 1 sampai 10 atau sampai ke pertengahan bulan ya. Ingat situasi tidak menentu di sini dan saya baru ngeh nih, ternyata ini hampir merata. Ya. Dari semua zodiak yang sudah saya kerjakan sebelumnya, yang sudah saya reading sebelumnya, itu clue-nya sama semua loh. Saya juga heran ya. Di awal bulan situasi nggak menentu. Ini nggak cuman Sagi sih, hampir merata ya. Hampir semua zodiak nih. Jadi hati-hati bener ya di awal bulan ini ya. Untuk masalah keuangan ini tidak menentu situasinya. Dan please tolong untuk Sagi untuk di awal bulan bener-bener cermat, bener-bener perhatian, dan please lah jangan gerusa-gerusu lah ya. Aduh, nih please banget saya mohon untuk semua Sagi jangan gerusa-gerusu bener untuk masalah duit lah ya. Setiap pengeluaran kamu minimal ya kamu koreksi lah. Kira-kira kamu ngeluarin duit itu untuk apa? Penting banget nggak sih barang yang kamu beli kayak gitu. Penuh dengan pertimbangan ya. Ambisinya hati-hati, sifat ambisius nih bisa cukup tinggi di awal bulan Sagi. Ya tahu sendiri kadang Sagi itu kalau pengen apa-apa, ya pengen sesuatu itu susah ngerem gitu loh. Pokoknya harus dapet gitu. Ya sebenarnya sifat yang menggebu kayak gitu tuh positif kalau kamu tempatkan di tempat yang baik gitu loh. Ya, contoh nih, sifat ambisi kamu arahkan ke karir gitu. Kamu punya plan, wah aku harus dapat nih karirku nih misalkan. Aku harus ngejar jabatan lah, harus ngejar apa gitu atau ngejar target lah di karirmu. Kamu alihkan. Jadi ambisius dalam diri kamu tuh kamu alihkan ke hal-hal yang sifatnya positif. Ya, hati-hati. Please banget ya gitu. Dan lanjut lagi untuk masalah keuangan atau finansial kamu Sagi di awal bulan ini gini ya. Hati-hati dengan para penjual air mata ya.
Orang-orang yang sukanya ngeluh terus kalau ketemu Sagi itu bawaannya ngeluh, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit. Hati-hati loh ya, ini UUD nih ya. Ada di awal bulan ini tanggal 1 sampai 10 atau tanggal 1 sampai pertengahan bulan, hati-hati ini kalau yang kurasa ya tidak semua dari Sagi sih. Memang tidak semua dari Sagi. Cuman cukup banyak di antara Sagi ini akan bertemu dengan orang yang kerjaannya ngeluh terus nih. Ya semoga kamu nggak kebawa perasaan sama ini orang ya. Karena kamu perlu koreksi lagi nih orang yang mau deket sama kamu atau yang berkoneksi dengan kamu nanti. Karena yang saya khawatirkan UUD nih ujung-ujungnya duit gitu loh ya. Ya kalau bisa dipercaya, kalau enggak gimana ya. Lebih baik kamu fokuskan ke dirimu sendiri, pentingkan diri kamu sendirilah. Ya Lur ya. Ya kita realita aja sih gitu. Ya bukan berarti Sagi nggak mau nolong orang atau nggak mau minjemin duit sama orang. Nggak kayak gitu. Karena udah banyak kekecewaan yang dirasakan gitu loh. Ya ini bukan perkara uang sebenarnya. Uang itu nggak salah. Yang salah itu sifat manusianya, ya kan? Gitu loh. Dikasih kepercayaan tapi ya gitulah, tahu sendiri lah Lur ya. Itulah sering saya sampaikan di sebelum-sebelumnya bahwa kepercayaan itu adalah aset paling mahal. Ya, orang kalau sudah krisis kepercayaan, hidupnya sengsara, nggak ada yang bisa percaya lagi, gitu loh. Ya, jadi di sini untuk masalah finansial itu tadi ya, Sagi, kamu perlu waspada setiap orang yang akan bertemu kamu, apalagi ada kaitan dengan masalah duit, entah itu kerjasama, tawaran bisnis, diajak usaha temen lah atau apa, kemungkinan banyak banget. Ini perlu kamu koreksi ya. Ya semoga kamu nggak kegiur dengan tawaran-tawaran yang kelihatannya bagus. Oke. Gitu, karena clue-nya itu tadi. Saya khawatirnya ada energi kekecewaan di sini Sagi. Ini bisa membuat kamu tertekan banget nantinya gitu loh. Oke, dan yang kedua, lu jangan gampang percaya dengan janji-janji orang ya. Contohnya aja, saya kasih contoh gini deh. Misalkan nih ya mungkin ada nih di antara kamu yang di akhir bulan Juli itu dikasih kabar, oh nanti aku di Agustus mau bayar utang kok, mau bayar ini, mau bayar itu. Lu jangan jangan happy dulu dah. Ya, lu jangan seneng dulu Lur gitu. Ya diiyakan aja ya, semoga dia bayar beneran gitu loh. Ya. Karena yang saya khawatirkan ini cuman omon-omon doang gitu loh, cuman mulutnya doang nih gitu, janji. Ya, perkara hutang pun di sini untuk Sagi mungkin ada duit kamu di tangan orang, kamu perlu upaya keras sepertinya, kamu perlu kejar orang ini deh. Ya, karena nggak tahu ya, saya ngerasa banyak banget janji-janji kosong di bulan ini loh. Ini direnungin ya Lur ya. Lu ya nanti amati sendirilah. Kayak biasa lah kalau udah saya reading tuh amati sendiri nanti gitu loh. Saya di sini hanya ngasih gambaran untuk kamu. Oh di Agustus tuh kayak gini loh. Agar semua Sagi itu bisa selalu berhati-hati. Ya kayak gitu. Nah lanjut lagi hal positif untuk masalah finansial ini clue-nya sama di pertengahan bulan ya. Amati di pertengahan bulan. Cuman saya nggak tahu di tanggal berapanya. Kalau clue-nya sih ini antara dari start dari tanggal 12 sampai ke 20. Ya, nanti diamati rentan waktu itu. Kalau kurasa di sini ada rezeki yang tak terduga. Tapi itu tadi pengertian rezeki itu luas ya, semoga ini rezeki duit ya, karena semakin kesini semakin agak berat nih masalah keuangan ya. Karena ya tahu sendiri secara global kita kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak membaik, banyak tragedi di mana-mana ya tahu sendiri sih. Secara global ya kita udah tahu, jadi dampaknya pun juga hampir semua orang merasakan kok. Jadi balik ke diri teman-teman lagi sih di sini. Nah, clue-nya adalah di pertengahan bulan nanti ya, dari tanggal yang saya sebutkan tadi rentan waktu itu,
kalau kamu misalkan nih dapat rezeki tak terduga atau ada kelancaran, entah itu dari usaha kamu, pekerjaan kamu, dari rezeki yang tak disangka-sangka, saya mohon save, simpen ya, jangan happy dulu nih. Oke, kamu bergunakan dengan sebaik-baiknya dan nggak tahu ya, keluhnya untuk Sagi di bulan Agustus ini masalah duit ini harus benar-benar perhatian banget lah ya. Semoga kamu nggak ceroboh, semoga kamu nggak lalai lagi. Oke, agak tak tekankan dikit nih. Lanjut lagi. Dalam segi pekerjaan Sagi. Nah, dalam segi karir atau pekerjaan Sagita di sini Bentar ya, kalau pertengahan bulan nih saya coba ingat dulu ya. Ada sih beberapa zodiak ya. Contoh kayak Gemini, Virgo, saya lupa ada beberapa zodiak lagi. Agak banyak sih ya. Itu banyak kan keluhnya di pertengahan bulan semua sih. Tentang hal-hal positifnya atau energi baik tuh di pertengahan bulan. Ya semoga Sagi bisa ngerasakan ya. Amin. Untuk karir kamu di sini, sekali lagi untuk awal bulan kamu jangan gerusa-gerusu, jangan gampang tergiur ya. Sekali lagi jangan gampang tergiur. Contoh, kalau kamu saat ini sudah bekerja, sudah punya pekerjaan, ya mungkin kamu ngerasa capek, lelah dengan kondisi pekerjaan itu sendiri, belum lagi tekanan yang cukup kerasa ya di awal bulan ini. Kurasa banyak tekanan nih, ya bisa dari lingkungan kerja itu sendiri, atau mungkin bisa dari atasan kamu, atau mungkin dari aturan-aturan baru. Ini perlu kamu waspadai ya. Kemudian kalau nanti di awal bulan ini ada tawaran, entah itu tawaran kerja, peluang apa ya, itu kamu perhatikan bener dah ya, perhatikan bener-bener nih. Jangan gerusa-gerusu ngambil keputusan untuk masalah karir. Kalau memang kamu sudah punya kerjaan, ya saranku diteliti dulu lah. Jikalau ada masalah di dunia kerja kamu, ya kamu teliti dulu nih. Kamu gali dulu. Kamu berpikir luas dulu. Jangan gampang nyerah dulu dah gitu loh. Kenapa? Tahu sendiri cari kerja nggak mudah sekarang ya. Itu satu. Yang kedua ya bersyukurlah kamu hari ini masih bisa kerja. Bayangkan kalau nggak kerja, lur, apa nggak kacau ya. Nah, yang perlu diamati di sini adalah tentang diri kamu dulu dah. Ya, dari diri kamu dulu. Kalau kamu ngerasa nggak tahu ya, hawa Sagita di awal bulan ini memang agak berat ya. Kamu kayak ngerasa kurang semangat nih dalam dunia kerja kamu. Kamu mau kerja tuh kayak bawaannya ya gitulah ya, kurang semangat gitu loh. Dan kamu cukup sensitif nih tentang diri kamu, agak sensitif di awal bulan ya, hati-hati gitu. Kamu perhatikan di awal bulan ini apakah lelahnya kamu ini karena pikiran kamu sendiri atau karena capeknya kamu ya, atau memang karena lingkungan gitu. Ini harus koreksi dulu nih. Kadang orang salah kaprahnya di sini nih gitu ya. Ngerasa lelah, letih, capek, nggak taunya disebabkan oleh dirinya sendiri gitu. Akhirnya apa? Dia berpikir bahwa oh ini dunia kerjaku lagi nggak bagus nih ya, karena mungkin kamu ngalamin banyak trouble dalam diri kamu sehingga kamu memutuskan pengen pergi aja nih, main pindah kerja gitu misalkan. Janganlah bro gitu. Ya lu nyesel nanti gitu loh. Ya, kalau memang kondisi lingkungan kerja atau dunia kerja itu sendiri memang nggak kondusif, lu pindah kerja is okay. Cuman kalau kondisi itu disebabkan oleh diri kamu dan kamu nggak sadar tentang hal itu, ya lu akan rugi. Penyesalan pasti ada gitu loh. Nanti udah begitu pindah kerja atau resign, ya, ya kalau kamu dapat kerjaan yang jauh lebih baik, kalau enggak gimana? Itu satu. Yang kedua, kalaupun kamu dapat kerjaan bagus, ya. Terus kamu flashback atau ngelihat teman-teman kamu di tempat kamu yang lama, oh udah pada sukses sekarang. Ya lu jadi apa? Begitu-gitu aja gitu loh. Ya, jadi yang saya maksud di sini untuk masalah karir, pekerjaan kamu, please cermat lah gitu loh. Ya. Karena memang situasi tidak menentu gitu. Tidak menentu ini ya bisa disebabkan oleh diri kamu sendiri.
lelahnya otak, lelahnya jiwa, atau mungkin kamu lagi banyak pikiran, kebawa-bawa di tempat kerja, akhirnya pekerjaan lah yang jadi kambing hitamnya di sini. Ya padahal ya masalah itu ya kamu sendiri yang punya gitu loh ya. Jangan jangan suka mengkambing hitamkan pekerjaan lah gitu, karena ya sayang banget lah lur lah gitu loh ya. Ya dipikir lagi lah saranku ya. Kayak gitu ya, kalau saya mah ya los-los aja lah, lu mau bertahan kayak mau enggak, kayak mau pindah, kayak mau ngapain, ya los, itu hidup-hidupmu gitu loh. Cuman kalau lu mampir ke sini, lu dengerin di sini ya kayak gini gaya saya ngereading gitu loh. Tugasku menyampaikan apa adanya, baik dan buruknya semua akan saya sampaikan gitu loh ya. Oke, jadi saranku ya nanti untuk di awal bulan si masalah karir ini akan butuh banyak banget pertimbangan ya. Mengenai pertimbangan itu apa ya kamu sendiri nanti akan tahu. Kemudian nanti lihat di pertengahan bulannya. Nah, di pertengahan bulan ini akan ketemu kok suatu jawaban nantinya. Ya, nanti ya semoga aja lah kamu bisa ngeh gitu loh bahwa oh, mungkin capeknya kamu ini disebabkan oleh diri kamu sendiri atau pikiran kamu gitu misalkan ya. Itu ngehnya nanti di pertengahan bulan. Ya semoga aja sih kamu nggak gerusa-gerusu ya. Kenapa saya bahas panjang kali lebar masalah karirmu ini? Karena yang saya khawatirkan ini ada tawaran, ada clue bagus untuk karir, tapi ya ini ada tapinya gitu loh. Kamu harus benar-benar seleksi, teliti. Ya misalkan nih ada tawaran kerja baru nih. Ini menggiurkan loh, jujur ini akan menggiurkan banget ya gitu loh. Ya. Ya mungkin kata temenmu lah, kata siapa, wah ini bagus kok kerjaannya ini begini begini begini, ya lu harus koreksi dulu gitu. Ya. Nah, itu satu. Karena di masalah karir ini memang ada clue atau ada tawaran bagus. Tawarannya pengertian luas juga loh ya, tidak harus tentang pekerjaan loh ya. Gitu. Bisa ya banyak hal nanti kamu amati sendiri ya lur ya tentang tawaran atau peluang gitu. Peluang ini ada ya, job ini ada gitu. Ada job di kamu untuk kamu. Cuman itu tadi perlu kamu renungkan benar-benar dan koreksi itu ya. Nanti lihat di pertengahan bulannya ada hal positif, energi baik juga untuk masalah karir. Cuman saya nggak tahu tentang apa, ya kamu sendiri yang tahu ya. Kemudian nanti di akhir bulannya ini ada hawa baik. Ini tentang orang ya, tentang seseorang. Gitu. Ya semoga aja sih ini tentang orang yang akan ngebantu kamu ya. Ngebantu kamu dalam masalah karir kamu atau pekerjaan kamu deh. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak berdoa dah. Kayak gitu. Queen of Swords. Nah, kan nyambung nih. Nah, oke. Nah, tadi kan ada saya bahas tentang lingkungan pekerjaan. Memang kurasa memang ada tekanan juga sih dari lingkungan pekerjaan dan juga kondisi orang-orang di sekitar pekerjaan kamu. Tapi balik ke kamu lagi ya sekarang ya. Poinnya adalah please sekali lagi jangan gerusa-gerusu lagi lah dalam urusan pekerjaan di sini ya. Kita lanjut. Kita akan bahas untuk Sagita yang single parents. Gini sih. Di awal bulan ini ada yang mau deket sama kamu, satu. Yang kedua bisa tentang seseorang yang akan dikenalkan oleh teman kamu. Ya, seperti ada yang mau berkenalan sama kamu di sini. Ya, ini melalui teman kamu sendiri sebenarnya sih. Itu yang kedua. Yang kedua ada tentang kehadiran ini energi masa lalu yang muncul ya. Gini sih, mengenai masa lalu ya, atau mantan ya. Masa lalu ini bisa jadi mantanmu nongol lagi di bulan ini, ataupun memori alam bawah sadar kamu sendiri. Ya, mungkin ada di antara kamu yang masih keinget si doi dengan kenangan-kenangan yang katanya indah. Ya, mengenai masa lalu, saya tegaskan untuk Sagi di sini, udahlah ya.
Itu semua tak seindah pelangi lur gitu loh ya. Kalau kamu mau memperbaiki, ini vice versa sih ya. Bisa Sagi, bisa mantan Sagi, nggak tahu saya ngerasa memang pingin ketemu banget di sini. Di bulan ini pengen ketemu sama kamu. Tapi itu tadi ya pesanku mengenai energi masa lalu kamu ini, ya udahlah kamu koreksi lagi bener-bener, karena tak seindah pelangi lur itu. Ngerti lah ya cluenya ya, tak seindah pelangi. Kamu mungkin perlu adaptasi lagi nih. Misalkan nih kamu ketemu doi dari masa lalu itu sendiri, kamu perlu adaptasi di sini gitu loh, karena kamu mungkin akan mengenali lagi sifatnya dia, atau dia ini masih kayak gitu aja sih sebenarnya sih. Cuman ya tak kembalikan ke kamu lah ya, mau ngerespon lah atau enggak lah, menerima atau enggak ya kamu lah yang nentuin nantinya. Cuman pesanku tolonglah hati-hati banget ya, saya khawatir nanti kamu kecewa lagi nih. Ya, gitu deh. Lanjut lagi ya, untuk awal bulan ya, untuk asmara Sagi, saya ngerasa kamu itu juga kayak sebenarnya belum terlalu siap sih untuk ngebuka perasaan ya di sini ya gitu. Karena ya masih ada luka, ya luka kemarin-kemarin yang ya masih kebawa lah sampai di bulan ini. Gak tahu sih, kalau aku rasa kamu di bulan ini semangat kamu tentang dunia percintaan ini nggak begitu banget sih ya. Sagi di Agustus seperti lebih waspada aja sih. Gitu. Takut nih. Ketakutan kamu cukup kerasa sebenarnya. Takut nanti ketemu orang yang sama, takut nanti begitu lagi. Yang jelas kamu belum move on dari masa lalu kamu, dari masalah yang sebelumnya tuh kamu belum move on gitu. Masih banyak banget trauma yang ada dalam diri kamu. Jadi ya tak kembalikan ke kamu lagi sih. Sendiri dulu juga baik kok di bulan ini gitu. Nggak harus menggebu banget tentang dunia percintaan ya gitu. Tapi balik ke kamu lagi sih. Ya mending kamu fokus ke diri kamu dulu, fokus ke karirmu, itu jauh lebih baik sih. Kenapa? Karena diri kamu juga banyak PR. PR lagi banyak loh nih. Ya, ingat nggak di Juli atau Juni itu banyak saya singgung loh di situ mengenai sifat. Banyak kesalahan yang saya kupas juga di situ untuk Sagi. Jadi kamu masuk ke Agustus ini ya sebenarnya masih dalam proses perbaikan diri tadi ya, gitu. Ya pesanku sih untuk kamu yang single, please cermat banget ya. Jangan gampang kegoda. Nggak tahu ya di bulan ini godaan orang yang akan hadir ini gimana ya, godaannya itu loh, rayuannya itu loh, maut nih. Rayuannya super duper ini. Ya semoga kamu nggak terlena ya. Gitu. Semoga kamu nggak terlena, Sagi, please. Kenapa? Saya khawatirnya kamu nanti cuma dimanfaatin doang sama doi, ya. Belum lagi mengenai sifat, gitu. Makanya nanti kalau ada yang deket sama kamu, kita minum dulu ya. Sorry, aku minum dulu tadi. Kering tenggorokan saya ternyata. Oke, lanjut lagi ya. Di bulan ini Sagi harus cukup teliti ya di sini ya. Untuk kamu yang single, kamu harus teliti. Ya semoga nggak terjebak dalam pola lama kamu. Ya semoga kamu nggak dimanfaatin orang lagi. Kemudian yang kedua, kamu perlu benar-benar pahami secara sifatnya.
Kenapa? Karena yang bisa seimbang sama Sagittarius ini nggak semua orang mampu gitu loh. Kenapa? Ya tahu sendiri sifat Sagi bagaimana gitu ya, sakleknya gimana. Kayak gitu. Karena itu tadi Sagi orangnya nggak mau diatur. Jangan lu ngatur Sagi, percuma. Sagi itu maunya bebas gitu. Makanya clue-nya tentang sifat. Makanya lu kenalin dulu nih. Saya khawatirnya, bentar ya. Tidur. Ada cilok memang jam segini lur, bikin lapar aja tuh. Oke, lanjut lagi ya. Sagi, karena dari berdasarkan sifat Sagi yang cukup keras, satu, yang kedua memang orangnya maunya bebas, nggak suka dikekang. Nah ini kalau kamu dekat sama orang atau punya hubungan sama orang di bulan ini dan orangnya juga ego keras, ini akan berantakan lagi gitu loh. Makanya sekelunya ya untuk kamu yang single-single nih, dibawa slow saja, dibawa santai saja tentang percintaan-percintaan kayak gitu. Ya semoga di bulan ini ada orang yang bisa seimbang sama kamu sih gitu. Kalau nggak seimbang ya isinya berantem terus gitu, capek kan. hmm. Saya gitu sebenarnya baik lah orangnya gitu. Toh ya juga orang yang nggak tegaan, cuman itu tadi negatifnya memang jangan dikekang aja sih gitu. Memang nggak bisa nih kalau Sagi nggak suka dikekang, titik, apapun alasannya lah gitu. Sagi butuh kebebasan gitu loh ya. Sabar dulu deh, nanti coba lihat di pertengahan bulan ya. Di pertengahan bulan ini kalau kurasa memang ada lagi yang deket sama kamu, cuman ini lebih ke kayak perkenalan dulu dah ya. Mungkin bisa sahabatan dulu sama si doi ini kayak gitu. Ya, tapi nggak tahu ya. Di bulan ini saya kembalikan ke kamu lagi ya Sagi ya. Untuk kamu yang single-single tak kembalikan ke kamu lagi. Kamu mau buka hati atau tidak ya monggo silahkan. Cuman persentasenya positifnya berapa persen sih kalau Sagi membuka perasaan untuk orang ya atau menjalin hubungan sama orang di bulan ini, persentase positifnya itu 60 sampai 65% saja. Tipis sebenarnya sih. Gitu. Makanya tadi banyak clue saya sampaikan, fokus sama dirimu, bawa happy aja dirimu dulu ya. Koreksi sifat-sifatmu ya untuk kamu sendiri, ya untuk kebaikan kamu sendiri gitu. Ingat yang sudah-sudah gitu loh, pengalaman kamu di bulan kemarin, bulan sebelumnya, tragedi yang sudah kamu alami ya, itu diperbaiki semua. Jadi bulan ini tuh lebih kepada bulan ngerenung sebenarnya. Kayak gitu. Ya kalau ada pun yang mau deket sama kamu atau kamu berkenalan sama orang baru di bulan ini, ya udah deh untuk temenan dulu dah gitu loh ya, untuk ya teman ngobrol mungkin atau apa gitu loh ya. Kalau dari Sagi sendiri sih memang nggak begitu menggebu ya, ini kalau dari energi Sagi ya nggak begitu menggebu nih, tapi ya mungkin orang yang deket sama kamu nih agak menggebu, ngejar Sagi gitu. Ini untuk para ciwi lah, kalau cewek kan dikejar ya, kalau cowok dikejar ya lucu dah, cuman nggak tau lah. Cuman itu sih clue-nya ya untuk kamu ya. Lanjut di hubungan Sagittarius, ini agak ruwet nih. Sama clue-nya di awal bulan, hati-hati semuanya di awal bulan ini gitu. Ntar biar mamang lewat dulu. Sagi, di awal bulan tuh hubungan kamu hati-hati dengan kesalahpahaman ya. Ini kamu renungkan. Ini vice versa lah, bisa Sagi, bisa pasangan Sagi. Saya ngerasa adanya kesalahpahaman di sini. Ya tuduh-tuduhan lah gitu loh. Ya semoga nggak terjadi lah. Cuman ya tak tegaskan aja lah, nggak usah lah tuduh-tuduhan tuh apa sih gitu. Kalau memang nggak ada bukti, diam aja gitu loh. Ya, kalau memang buktinya nggak ada, ya udah nggak usah tuduh sana tuduh sini. Wah ini lu chattingan sama siapa nih? Wah lu WA sama siapa nih? Begini-begini gitu. Capek bro kayak gitu bro. Ya, please untuk siapapun itu di luar sana ya, hati-hati dengan cemburuanmu lah. Posesifmu kamu hati-hati di sini. Ya. Kenapa? Karena clue-nya itu ada tentang miskomunikasi lah di sini. Ya.
Bener-bener hati-hati ya kalau di bulan ini dari Sagita sendiri itu orangnya cukup tas-tes gini, tegas. Nggak tahu ya, saya ngerasa Sagi AABB nih gitu. Toleransi dari Sagi nggak banyak nih di bulan ini. Jadi ini tak kasih clue ya untuk siapapun itu. Ya mungkin kamu punya koneksi sama Sagi atau punya pasangan Sagi di sini, tak kasih tahu nih hati-hati dengan sifatmu sendiri. Satu, yang kedua, Sagi bisa mengambil keputusan begitu saja tanpa berpikir panjang kali lebar nih, hati-hati nih ini. Makanya nggak tahu ya, masalah komunikasi agak ruwet nih, makanya ditolong banyak-banyak bersabar ya, dan perhatikan banget masalah komunikasi. Dan dari Sagi sendiri ya saya tegur sekalian di sini, setiap keputusan apapun itu jangan karena emosi lah kalau bisa. Ya jangan karena overthinking gitu. Ini jadi masalah nih. Siapa nih yang sering kayak gitu tuh? Ya, ketika overthinkingnya udah kumat, buktinya nggak ada, tanpa ada bukti yang mendasar, ya tuduhannya jadi tuduhan ngawur, terus karena mungkin kebakar emosi, langsung ngambil keputusan gitu aja. Atau mungkin tiba-tiba langsung marah. Ya, please, di sini di bulan ini perlu kedewasaan lah ya. Perlu ditingkatkan lagi kedewasaan gitu loh. Kenapa? Karena kamu di hubungan kamu di bulan ini sebenarnya cukup agak ruwet ya. Sebenarnya nggak ruwet banget sih kalau bisa memahami. Cuman yang banyak jadi masalah ini ketidakpahaman tadi loh ya. Sagi maksudnya begini, pasangannya nerimanya begini, jadi kayak meleset gitu komunikasinya. Jadi ya please, mungkin kamu perlu menerangkan sesuatu itu berkali-kali lah, ya lebih dari satu kali lah, agar pasangan kamu paham gitu. Kamu nggak bisa nih kayak jelaskan sesuatu itu satu kali doang. Itu saya yakin nih pasangan kamu ngeh atau enggaknya nih agak susah nih gitu loh. Mungkin kamu perlu berulang ya untuk menjelaskan sesuatu gitu. Makanya komunikasi dijaga ya, vice versa loh ini saya bahas ya. Ya direnungin sendiri-sendirilah. Mengenai tuduh-tuduhan tadi itu dikoreksi ya, jangan sampai overthinking kamu menghancurkan kamu sendiri. Gitu. Kemudian mengenai ego, ego cukup tinggi juga di sini di bulan ini. Perhatikan semua ego kamu ya. Hmm. Oke, lanjut lagi nanti di awal bulan ini. Gini ya, Sagi di awal di bulan ini sih, bukan di awal sih, di Agustus ya. Sagittarius di Agustus. Sebenarnya yang mau sama Sagi banyak. Jujur-jujuran aja saya ngomong ya. Yang menunggu Sagi single tuh banyak nih. Ya, arti banyak tuh ya ada lah yang sedang menunggu kamu single tuh ada. Cuman tuh tadi, ya mungkin pasangan kamu nggak memahami soal ini. Ya, ya, Sagi walaupun banyak yang nunggu di luar sana atau yang ya kalau Sagi oke aja loh, ini bisa bisa aja gitu loh. Sagi punya pasangan lagi tuh bisa aja. Cuman tuh tadi bagi Sagi sendiri nggak semudah itu. Ya. Ya walaupun notabene kadang Saginya agak keras, cuman satu sisi Sagi itu kalau memang sudah klik sama seseorang ya, ya gitu, orangnya nggak bisa nutup nih loh. Ya Sagittarius tuh kalau udah suka sama orang, udah klik sama orang, udah percaya sama orang, Sagi cenderung blak-blakan. Blak-blakan bener. Dalam segi omongan sekalipun, obrolan itu kayak blak-blakan. Ya orang yang sifat blak-blakan tuh sebenarnya positif. Gitu. Karena jujur nggak nutup-nutupi. Ya. Sorry. Bentar ya. Jadi kita minum dulu lagi. Soalnya udara di tempatku lagi kurang sehat lur. Ya. Ini pun saya keluar juga harus pakai masker gitu. Lanjut ya lur ya. Dari Sagi sendiri, Sagi itu kalau memang sudah suka sama orang atau udah klik, udah sayang sama orang ya, cenderung belak-belakan tadi ya. Nah, belak-belakan itu kan positif. Positifnya adalah orang yang belak-belakan itu cenderung jujur, nggak nutup-nutupi kalau ngomong ya. Cuman negatifnya adalah nggak ada filter.
Ya, asal ya gitulah, ngerti lah ya bahasa orang ngomong nggak ada filter tuh gimana. Kadang Sagi itu nggak berpikir bahwa apa yang diomongkan ini membuat orang atau lawan bicaranya sakit atau enggak tuh kadang nggak kepikiran ke situ. Ini perlu kamu koreksi. Kamu nggak tahu ya bulan ini kamu bisa belak-belakan bener nih. Maaf ya, kebun binatang pun bisa keluar nantinya. Gitu. Karena Sagi itu orangnya lebih ngikutin apa ya, perasaan gitu loh. Orangnya tuh spontan. Sagitarius tuh tipe orang yang spontanitas. Ya gini sih Lur ya. Kalau Sagi bicara dengan orang yang paham, it's okay. Lu mau ngomong apapun monggo, orang tuh paham. Cuman yang perlu direnungkan adalah kamu pahami nih lawan bicara kamu dengan siapapun lo ya. Mau itu pasangan, keluarga, teman, siapapun. Ini saya koreksi dulu dah Saginya ya. Gitu. Ya, ini untuk kamu yang punya sifat ceplas-ceplos tadi. Ya renungin sendirilah ya. Harus kamu filter gitu. Kenapa? Ya saya ngerti, kamu bicara, kamu ngomong itu, kamu yakin apa yang kamu bicarakan itu menurutmu bagus gitu loh. Saya ngerti orang yang ceplas-ceplos itu memang gitu pembawaannya. Cuman, lagi-lagi lawan bicara kamu ini loh Lur. Ya, kalau lawan bicara kamu nih orang yang nggak paham atau orang yang gampang tersinggung, lah ya bubrah nih ya. Koneksi kamu dengan orang itu bisa hilang. Hubungan kamu bisa berantakan. Banyak hal yang bisa disebabkan gitu loh. Makanya ya difilter dulu dah ke depannya untuk bulan ini, terkhusus bulan ini hati-hati dengan dari diri kamu sendiri sebenarnya ya. Itu aja sih. Kayak gitu. Nah, nanti masuk pertengahan bulan hubungan Sagi eh ya untuk awal bulan ini hati-hati lah ya. Kayaknya agak rawan ribut. Ya gitulah masalah miskomunikasi, ketidakpahaman, salah paham gitu. Hati-hati aja. Nanti pertengahan bulan sudah cukup stabil lagi hubungan kamu. Ya semoga sampai akhir bulannya ya gitu. Karena di akhir bulan clue-nya ini ya ini bisa tanggal 20. Ntar ya. Ya mungkin dari tanggal 22 sampai akhir bulan bisa. Nanti amati ya tanggal 22 sampai akhir bulan ini kamu amati ini akan ada yang sadar. Saya nggak tahu apakah Sagi atau pasangan Sagi. Nanti amati sendiri. Cuman kurasa ada kesadaran di sini. Kayak membaik lagi nih. Saya jadi ingat something di sini. Ada nggak di antara Sagi yang punya sifat apa ya? Kayak punya kepribadian ganda gitu. Makanya kadang kalau saya mengulas tentang personalnya Sagi atau khususnya Sagi di sini, ini akan butuh waktu panjang gitu loh. Saya singgung aja sih untuk kamu yang mungkin ada di antara kamu ngerasa kayak punya kepribadian ganda. Kamu kok lagi sensitif aja atau marah itu, udah kamu sendiri bingung. Ini kayaknya bukan diriku lah gitu. Cuman ketika kamu ya tau lah sendiri Sagi tuh kalau lagi baik banget lah. Bahkan dirinya sendiri nggak dipedulikan, lebih mengutamakan orang lain atau orang terdekatnya kalau Sagi tuh gitu. Jadi ini perlu pengendalian dalam diri kamu ya untuk Sagitarius sendiri ya. Karena bulan ini nggak tahu lingkungan kamu cukup agak sensitif juga. Itu satu. Yang kedua dari Sagi itu sendiri, kamu bisa mengalami gejolak ya atau ketidakpastian dalam diri, bisa tentang sifat kamu yang tiba-tiba naik atau kepribadian ganda tadi yang saya sebutkan, kamu bisa berolah alih di sini. Ini harus kamu perhatikan ya, gitu. Karena ini akan berdampak negatif dalam hubungan kamu ya. Banyak yang saya singgung. Kenapa saya bahas panjang kali lebar ini? Ya semoga kamu bisa memahami. Ya ini demi kebaikan kamu juga sih. Ya bersyukurlah masih ada orang yang hari ini mau menegur kamu Sagi. Ya. Masih mau negur kamu, masih mau ngingetin kamu karena tidak semua orang mampu ngomongin Sagi, nasihatin Sagi itu nggak semua orang mampu. Gitu loh ya. Karena ya Sagi orangnya sensitif dalam arti peka, punya kepekaan juga. Kalau orang yang nasihatin itu maaf kata nih, mungkin orang itu juga sifatnya buruk banget, itu akan bertolak langsung sama si Sagi. Sagi tiba-tiba kayak nolak dengan sendirinya gitu loh ya. Walaupun nasihatnya bagus nih, cuman kalau dari energinya orang yang nyampaikan itu nggak bagus, Sagi langsung otomatis nolak. Batinnya tuh pekanya tuh di situ.
punya kepekaan tadi ya. Oke, jadi hubungan Sagi di bulan ini memang agak anget, cuman lagi-lagi ya semoga kamu kuat ngadepinnya. Satu, yang kedua, hal positifnya ada kesadaran nih di antara kalian berdua ya. Saya nggak tahu siapa yang akan sadar, cuman ada nanti yang akan sadar, ngerenung, oh aku salah kok, aku juga salah kok selama ini. Ya semoga kamu bisa jadi Tiki Winky atau Teletubbies yang berpelukan lagi gitu loh. Itu harapan saya di bulan ini ya. Kayak gitu. Jadi sekali lagi hati-hati dengan sifat, dengan diri kamu sendiri gitu loh ya. Mengenai lingkungan, ya ini cukup kerasa juga lingkungan Sagi yang nggak tahu lagi, banyak orang yang membicarakan kamu. Saya belak-belakan aja, ini bisa dalam lingkungan apa aja ya, bisa lingkungan kerjaan, asmara, keluarga, banyak hal. Nggak tahu, saya ngerasa banyak yang sedang membicarakan kamu di sini mengenai kenapa mereka membicarakan kamu. Ini kamu renungin sendiri lah ya. Mungkin bisa jadi dari diri kamu juga, yang ya mengenai sifat tadi bisa jadi, atau mungkin ada orang iri, cuman saya nggak terlalu ngerasa tentang orang iri sih ya, kayak gitu. Jadi yaudahlah, cuekin aja lah. Biasanya Sagi cuek nih kalau mengenai lingkungan, biasanya Sagi tuh orangnya cuek. Tapi tuh tadi jangan disenggol nih Sagi ya, dimakan lo sama Sagi kalau nyenggol. Oke bro, lur, sedulur semua, inilah yang bisa saya kupas untukmu. Sorry jadi kepanjangan ya. Nggak tahu, saya pengen ngoceh aja sama Sagi gitu loh. Kangen aja sih sama kalian semua gitu. Ya udah, yaudah, kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya ya lur ya. Oke, sehat-sehat ya semuanya. Sagi, bye bye Sagittarius.